Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya sudah klik video Bu Guru. Semoga videonya nanti bermanfaat. Dan jangan lupa ya, klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta komen di bawah ya. Semoga Bu Guru lebih semangat lagi dengan membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lalu di sini Bu Guru mau menulis ijazah ya, nanti ikuti terus keseruan Bu Guru dalam menulis ijazah. Doakan ya, semoga ijazahnya nanti benar, penulisannya benar, kemudian sukses, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Doakan ya, ikuti. Jadi teman-teman, yang harus dipersiapkan dalam menulis ijazah itu adalah ya ijazahnya dulu, yang kedua akte kelahiran, ketiga DNT, keempat daftar nilai ya. Kemudian tak kalah pentingnya, kalian harus mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya, mengerahkan seluruh tenaga pikirannya ya, pokoknya semua itu ditinggalkan dulu. Kalau lagi nulis ijazah ya konsentrasi nulis ijazah, fokus nulis ijazah, tidak usah pikiran kemana-mana ini, karena tidak main-main ya nulis ijazah itu. Tidak semua orang itu berani menulis ijazah. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah menulis ijazah ya, selamat karena sudah terpilih, dan selamat melaksanakan tugas ya bersama saya. Semoga nanti Bapak Ibu guru semuanya juga lancar, kemudian sukses menulis ijazahnya, benar semua ya, dan bisa dibagikan kepada anak-anak didik kelas 6 dengan lancar. Yang kelima adalah alat tulisnya ya. Alat tulis ini penting, ini alat perang kita ya, ini harus komplit. Kalau saya sebelum menulis ijazah pakai pulpen, saya konsep dulu pakai pensil. Nih pensilnya seperti ini ya, pensil 2B ini soalnya kenapa saya pakai pensil ini, karena ini empuk ya, ini empuk ya, nggak apa-apa pakai pensil yang lainnya nggak masalah, pakai pensil yang lain itu nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting kita mudah aja dalam menulis. Pakai pensil wing pen snowman ya, 02, kodenya 02, ini kodenya 02. Kemudian ada 03 sama 03 ya, ini ya. Kemudian ini 05. Selain alat tulis, kita siapkan yang paling penting itu adalah DNT. Apa itu DNT? DNT adalah daftar nominasi tetap, disingkat DNT ya. Ini yang kemarin ya, kemarin tuh akan ada ujian nasional ya, tapi dihapus ya karena ada penyebaran virus COVID-19. Pemerintah sudah mengumumkan kalau ujian nasional dihapus dan dibatalkan, makanya kemarin tidak jadi ujian nasional ya. Ijazah sekarang itu berbeda dengan yang tahun-tahun kemarin, belangkonya itu seperti apa aja itu. Nah ini dari perbedaannya itu dari yang nilai ya, nilai ujian sekolah. Di sini kolomnya berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kan kolom ujian sekolahnya ya, ujian sekolah yang nasional itu. Nah kalau sekarang itu cukup ujian sekolah saja, ujian sekolah saja ya. Jadi yang menyelenggarakan adalah sekolah saja. Kemudian kolomnya juga cukup satu kolom saja. Jadi mungkin lebih enak ya kalau bagi saya untuk menulis ijazah tahun ini ya, karena kolomnya cukup ya simple saja, sederhana, tapi ya tetap hati-hati ya kalau mau menulis. Kemudian ini terus selain DNT itu juknisnya. Nah ini juknis petunjuk teknis penulisan ijazah SD tahun pelajaran 2019-2020. Ini ada juknisnya. Bapak Ibu guru nanti bisa itu melihat juknisnya ya, juknisnya
ini ada ketentuannya, petunjuk teknis, jadi tidak sembarangan kalau menulis ijazah itu. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019-2020, bahwa ujian nasional dan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020 telah dinyatakan batal dilaksanakan berdasarkan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ya tadi dalam huruf A tadi, ketentuan mengenai spesifikasi teknik bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019-2020 perlu dilakukan penyesuaian. Bisa dibaca semuanya Bapak Ibu guru semuanya ya. Ini ada formatnya, cara petunjuk pengisiannya bagaimana, komplit semuanya ya, komplit semuanya ada di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu guru menulis ijazah, terlebih dahulu Bapak Ibu guru membaca petunjuk teknisnya dengan teliti, cermat, dan memahami betul ya. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus ya. Sudah siap kalau saya yang ini, yang menurut juknisnya sama kayak yang di ijazahnya, ini sama ya, sama. Hati-hati ya nulisnya. Ada ini adalah nilai, daftar nilai yang sudah diberikan, ditulis atau direkap oleh guru kelas 6. Tentunya sudah disahkan oleh kepala sekolah ya. Jadi kita sebagai penulis ijazah tenang ya, kalau sudah sah ini nilainya tinggal kita tulis ya. Jadi ini nilainya yang sudah diberikan oleh guru kelas 6 ya, seperti ini. Jadi nanti mudah dalam penulisan ijazahnya ya. Ya, kita kalau menulis ijazah itu sudah ada formatnya, sudah ada daftar nilainya, sudah semuanya sudah persiapan. Nanti kita tinggal nulis dengan tenang dan sesuai dengan konsepnya begitu. Selain itu nih, penting tak kalah pentingnya itu adalah akte kelahiran. Akte kelahiran setiap anak. Jadi kelas 6 itu harus mengumpulkan akte, terus dari guru kelas 6 dikumpulkan menjadi satu, dan ini adalah dokumen yang penting untuk pengisian ijazah ya. Karena dalam penulisan ijazah itu dalam pengisian ijazah itu harus berpedoman pada akte kelahiran. Apa saja yang harus ditulis di dalam ijazah itu terutama adalah identitas, tidak boleh keliru, harus sesuai dengan akte ya. Namanya itu harus sesuai dengan akte, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua yang tercantum di dalam akte. Sebelum nulis ijazah saya mau buat perjanjian dulu sama anak ya, supaya nanti setengah nulis ijazah saya tidak diganggu lagi sama Rafa ya, sama anakku ini yang ganteng sekali ya. Ini nanti biar nanti sukses ya nulis ijazahnya ya. Hei Dek Rafa, nggak boleh gangguin mama ya kalau nulis ijazah ya. Nanti kalau ganggu diapakan? Aku lagi cari. Janji sih nggak boleh ganggu. Nggak boleh ganggu. Nanti kalau nggak ganggu pinter loh kamu. Nanti dikasih hadiah. Jadi ya. Hadiah motor trail. Rafa mau pengen dikasih hadiah motor trail banyak terus ya. Pengen dikasih hadiah apa Dek?
Motor trail. Enggak apa-apa sih diisi bensin. Dek Rafa, tenang loh, orang ganggu mama loh ya. Pastikan kalau lagi nulis ijazah semua pikiran harus tenang, konsentrasi, percaya diri, siapkan mental, karena nulis ijazah itu butuh mental, ketenangan, ketelitian, dan biar semua itu berjalan lancar, nggak ada yang ganggu, termasuk anak kita ya. Ini kalau misalnya di luar main-main terus nanti nangis, aduh, nanti kalau teriak-teriak nggak bisa konsentrasi nanti ya. Jadi Dek Rafa juga nggak boleh nangis ya Dek Rafa. Pengen hadiah apa? Motor trail. Yang apa? Yang besar. Yang beliin siapa? Ayah. Bagus, yang beliin ayahnya ya. Jadi nanti Dek Rafa kalau nggak gangguin mama, sukses, pinter, ternyata kasih hadiah ayah ya sama mama. Mau? Tapi nggak boleh ganggu ya. Ikuti terus video saya sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya serta komen di bawah ya. Semoga videonya bermanfaat. Dah. Nah, ini meja belajar saya atau meja belajar yang biasa digunakan untuk menulis ijazah ya. Siapkan semua peralatannya, kemudian ciptakan suasana yang nyaman, buat suasana senyaman mungkin supaya nanti ketika mau menulis ijazah bisa tenang dan nyaman ya. Lalu siapkan semua peralatannya, siapkan belangko ijazah, akte kelahiran ya. Kemudian siapkan lagi alat tulis, lalu juknis dan DNT-nya ya. DNT semua yang harus dipersiapkan harus sudah ada di atas meja semua. Jadi nanti kalau sudah komplit tinggal kita tulis. Kalau semua peralatan sudah lengkap, mari kita mulai menulis ijazah. Siapkan juga daftar nilainya ya. Nanti untuk mengisi kolom di daftar nilai lembar kedua di belangko ijazahnya. Ini daftar nilai yang sudah diberikan oleh guru kelas 6 dan sudah disahkan oleh kepala sekolah dan siap ya untuk kita tulis nanti di daftar nilai ijazah. Jangan lupa untuk mengurutkan dulu nomor seri ijazah ya, dari nomor yang paling kecil kemudian nanti lebih besar dan nanti sampai akhir ya. Jadi kalau bisa dan usahakan itu urutkan dulu nomor seri supaya tidak tertukar dengan nama siswa yang lain. Jangan lupa ya untuk berdoa dulu sebelum kita memulai semua aktivitas. Alangkah baiknya berdoa semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan yang kita tulis di ijazah mendapatkan hasil yang terbaik ya. Saya menulis mulai dari hal yang lebih mudah dulu ya, yang mudah diingat-ingat dan biar agak cepat juga ya. Saya nulis kabupaten sama provinsi, itu saya tulis Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, seperti itu sampai sejumlah siswa ya, sampai 30 semua. Awalnya saya tulis seperti itu
karena yang itu saya yakin pasti nggak perlu banyak diingat-ingat ya, udah pasti ingat. Jadi ya udah saya tulis lancar aja terus sampai akhir. Jadi itu yang membuat saya itu lebih cepat ya dalam menulis ijazah. Jadi tulis dulu yang mudah-mudah dulu ya, mudah-mudah dulu, tulis dulu semuanya, baru nanti yang lebih rumit ya. Setelah selesai nulis yang mudah tadi, selesai ya, kemudian tulis itu identitas pakai pensil dulu, karena ini cukup membutuhkan waktu yang lama ya, dan ketelitian juga, jangan sampai salah identitas, makanya saya tulis pakai pensil dulu. Dalam menulis identitas, cocokkan dengan akte kelahirannya ya, jangan sampai keliru untuk nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, nomor induk siswa itu lihat di daftar nilai dari guru kelas 6 ya, itu ada nomor induknya. Kemudian nomor induk siswa nasional itu terdapat dalam DNT. Untuk nomor induk itu juga terdapat di dalam buku induk siswa. Nah, sekarang mulai persiapan untuk menulis di lembar kedua yang sebelah belakang belangko ijazah, yaitu menulis di daftar nilai. Sesuaikan nilainya dengan yang ada di daftar nilai dari guru kelas 6 tadi ya, jangan sampai keliru nilainya yang dimasukkan. Jadi saya pakai pensil memang ya, pakai pensil dulu, semuanya pakai pensil. Untuk identitas dan nilai itu pakai pensil dulu, nanti kalau udah selesai tulis pensil baru nanti diteliti lagi. Ditelitinya pun juga tidak hanya diri sendiri ya, memang sudah saya teliti, tetapi saya juga membutuhkan teman guru yang lain untuk membantu meneliti ijazah yang saya tulis. Jadi sebelum saya tebalkan pakai ballpoint, saya teliti dulu dan minta tolong teman untuk meneliti ijazah saya. Kalau sudah benar baru saya tulis dan tebalkan pakai pulpen. Ini saya ganti pensil ya, cari pensil yang empuk. Ini saya pakai pensil 2B ya, yang lebih enak. Ini saya rauti dan mau saya pakai untuk menulis ijazah selanjutnya.
Nah, ini alat tulis saya sudah siap semuanya ya. Nih pulpen pakai drawing pen 05, 03 sama 02 ya. Biasanya 2B, ada penggaris. Nah, ada penghapus juga. Siap ya. Nah, yuk kita mulai lagi. Semangat. Nah, ini saya ganti posisi duduk ya, soalnya ya tadi mungkin saya udah pegel-pegel, merasa udah nggak enak gitu. Saya ganti posisi duduk yang nyaman. Pokoknya ya, kalau nulis ijazah itu ya pokoknya ciptakan yang nyaman lah, duduknya yang nyaman, nulisnya yang nyaman. Kalau capek ya udah istirahat dulu lerense gitu ya. Kalau udah selesai baru lanjut lagi dan dinikmati aja pokoknya ya. Nulis ijazah itu seru kok.
lagi ada iklan ya. Tunggu ya, iklannya apa ini? Nah, ini anakku datang ya. Habis main-main tadi di luar. Kasihan ditinggalin mamanya nulis ijazah. Nah, ini anaknya bosen itu main di luar. Nih anaknya lucu ya. Ini senengane gangguin mamanya lagi nulis ijazah. Sementara tadi tak kasih dulu main HP tuh si Rafa ya, biar nggak gangguin. Dan alhamdulillah ya anakku nurut kok, nggak ganggu selama saya nulis ijazah. Alhamdulillah dia nggak main-main yang macem-macem ya, jadi ya agak tenang sedikit lah. Nah, di bagian ini sudah mulai hati-hati sekali ya,
karena ini sudah mulai menebalkan pakai ballpen, pakai drawing pen ini ya. Jadi untuk identitas sudah saya tebalkan pakai ballpen ini. Saya sebelum menulis ini itu saya terus berdoa terus, jangan sampai ada yang salah. Nah, ini saat-saat yang mendebarkan ya, saat saya menulis identitas anak di bagian inilah ini yang paling hati-hati sekali ya. Ya memang semuanya itu harus hati-hati, tapi bagian ini kok saya merasa itu waduh, deg-deg ser gitu loh. juga sudah mulai ditebalkan ya pakai drawing pen. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sudah selesai menulis pakai bolpen semua, sudah ditebalkan, tunggu beberapa menit, sekitar 10 menit ya. Itu didiamkan dulu sampai kering itu. Kalau sudah kering tintanya, nah itu baru kita hapus tadi yang bekas pensilnya tadi, pelan-pelan dihapus. Nah jadi ya biar bersih ya, biar bersih dihapus dulu pakai penghapus. Hati-hati jangan sampai sobek, jangan sampai kotor ataupun rusak ya ijazahnya ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah selesai nih nulis ijazahnya nih, hasilnya gimana? Alhamdulillah udah lega loh.
ada kesalahan. Semoga nanti ijazah ini bisa diterima. Alhamdulillah penulisan ijazah hari ini udah selesai ya, berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ding. Ya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Sini anakku baru bangun tidur. Ini Rafa baru bangun tidur. Makasih ya dek. Masih ngantuk Mas Rafa, masih ngantuk tuh. Bubuk lagi sana. Nah, alhamdulillah ya, penulisan ijazah sudah selesai, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oke. Udah selesai, alhamdulillah, udah lega sekarang, lega ya dek ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta komen di bawah ya. Semoga videonya bermanfaat.